Ya itu kan nature-nya of the organization gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih optimal dan sebagainya. Jadi kalau dulu misalnya ada hitungan sebenarnya how big is the HR people sih in the organization. Ada yang bilang 1:100, ada yang bilang, oh enggak, kalau yang sudah mature mungkin bisa lebih, 1:200 gitu kan ya. Uh, itu sebenarnya juga bisa jadi gambaran gitu ya. Bisa saja memang orang HR-nya nggak banyak, tapi hampir semua proses dipekerjakan oleh pihak ketiga. Kalau dari sisi pandangan Pak Bambang, setelah ini semua kejadian, Pak, dunia HR akan seperti apa, Pak? Iya, dunia HR mungkin akan lebih terbiasa dengan memanfaatkan teknologi, kalau saya lihat. Jadi, pemanfaatan teknologi mulai dari kalau kita bicara employee experience, mulai dari yang bersangkutan tertarik untuk tahu perusahaan kita, kemudian tertarik untuk bergabung dan sebagainya. Kalau sebelumnya awal banget dulu kan mulut ke mulut, kemudian koran gitu ya, kemudian ada mulai apa? Session ke kampus-kampus gitu ya? Iya, jadi kemudian banyak hal yang kemudian diadakan face to face atau dengan hard copy gitu ya, bagiin brosur dan sebagainya. Nah sekarang sebenarnya nggak karena COVID ya, tapi sebenarnya karena smartphone kalau saya bilang. Karena ada teknologi smartphone, akhirnya semua TikTok itu baik koordinasi ketika sudah menjadi karyawan dan sebagainya, komunikasi kalau kita lihat trennya komunikasi itu mulai banyak tidak hanya dengan email gitu ya. Bahkan dulu orang merasa aneh kan kalau misalnya diterima pakai SMS doang gitu kan. Nah, Takutnya penipuan ya, Pak? betul. Nah, makin ke sini informasi bisa misalnya besok datang ya untuk interview dengan siapa dan siapa. Kemudian ini linknya untuk besok kita interview online dan sebagainya. Sedikit sekali misalnya kalau di-compare yang menggunakan email gitu ya. Walaupun memang banyak yang menganggap bahwa email itu ya tetap yang resmi gitu ya. Kalau WhatsApp itu nggak resmi gitu. Tapi makin ke sini kalau kita lihat misalnya dengan adanya chatbot dan sebagainya, maka ya akhirnya mulai dianggap resmi gitu kan. Panggilan melalui teknologi dan sebagainya. Dan kemudian penggunaan aplikasi kalau di sebelumnya itu saya tidak bilang bahwa tidak ada, tapi mungkin intensitasnya akan jauh lebih tinggi ketika kita masuk setelah reda ini. Dan bahkan saya lihat kalau Pak Ray, mungkin karena saya ada di industri gitu ya, gencar-gencarnya apps menyodorkan solusi itu pada saat sekarang. Karena ini adalah opportunity untuk mereka bilang bahwa dengan teknologi kami, Anda itu bisa sangat terbantu gitu. Nah, itu jadi turning point yang akan kemudian jadi kebiasaan gitu kan. Bahwa oh iya ya, dengan ini kita nggak perlu ini kok. Bahkan misalnya kalau kita bicara onboarding, dulu kita onboarding kan harus di kelas, semua harus ngumpul dulu, pembicaranya harus di tempat yang sama. Nah, ke depan mungkin onboarding jadi berubah gitu kan ya. Dan onboarding nggak harus desentralisasi. Ada beberapa kalau yang narasumbernya sama ya centralize aja. Satu kali proses, tempatnya orang bisa di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Jadi percepatan teknologi. Kemudian yang kedua kalau saya lihat mungkin ada opportunity bahwa beberapa bagian dari HR itu tidak harus berada dalam satu organisasi saja. Jadi kalau bicara misalnya yang paling terbiasa seperti itu adalah finance gitu ya misalnya ya. Ada accounting yang sudah di-outsource, ada proses yang di-outsource. Kalau sekarang kita lihat HR mungkin yang paling banyak di-outsource adalah di proses administrasi payroll. Payroll ya, betul. Kemudian rekrutmen, misalnya kalau di-outsource, entah itu mass recruitment ataupun yang C-level, sub-level, nah, tapi makin ke sini mungkin banyak yang di-outsource gitu ya. Entah pelatihannya, entah itu area di mana mereka melakukan pengembangan organisasi. Jadi, dan kalau saya lihat trennya, mungkin kita nggak akan bicara status employment itu hanya PKWT dan PKWTT gitu ya, nggak hanya kontrak sebagai karyawan, tapi mungkin kontrak sebagai expertise.
Oh, Ya, oke. daripada job base aja gitu loh. Oh, saya mau desain ini, oke gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan teman-teman yang ada di industri kreatif lebih terbiasa dengan itu gitu kan ya. Mereka nggak ada kontrak gitu ya. Jadi kontraknya adalah partnership gitu ya. Kita mau ngerjain ini, gini, batasnya ini sampai ini. Gitu. Berarti Project freelance base freelance bisa jadi project base makin makin banyak ya. betul. Yang biasanya teman-teman yang ada di teknologi base yang sudah terbiasa dengan itu, nah mungkin di HR juga akan mengarah ke sana gitu. Karena memang sudah ngerasain bahwa memang remote working actually nggak bad-bad amat gitu ya, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Iya, dan memang akhirnya juga secara yang melakukan dia juga bisa melakukan banyak hal juga gitu. Actualization dan motivasinya mungkin jadi lebih semangat juga dia. Iya, Hmm. jadi bicara profesi HR-nya jadi lebih dalam sih. Karena mungkin mau ngurangin cost juga kali Pak ya, organisasi-organisasi ke depannya. Ya itu kan nature-nya of the organization gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih optimal dan sebagainya. Jadi kalau dulu misalnya ada hitungan sebenarnya how big is the HR people sih in the organization. Ada yang bilang 1:100, ada yang bilang oh enggak, kalau yang sudah mature mungkin bisa lebih 1:200 gitu kan ya. Itu sebenarnya juga bisa jadi gambaran gitu ya. Bisa saja memang orang HR-nya nggak banyak, tapi hampir semua proses dipekerjakan oleh pihak ketiga. Hmm. Hmm. Oke, oke. Nah kalau dari sisi learning sendiri gimana Pak ke depannya menurut Bapak? Prediksinya? Ya, kalau dari sisi learning yang saya tadi katakan bahwa akselerasi teknologi itu akan jauh lebih uh, Cepat lah cepat adopsinya. dan walaupun misalnya kalau kita bicara di beberapa bagian di Indonesia mungkin masih kendala gitu ya terhadap Sinyal. infrastruktur Ya, gitu ya. jaringan. Tetapi tetap smartphone itu bagi saya membawa banyak perubahan sih. Hmm. Andai pun bandwidth-nya besar, tapi kalau nggak ada smartphone, apa Susah akses untuk saya. terhadap teknologi itu jarang sih yang beli komputer gitu kan. Tapi kalau beli smartphone itu kan banyak. Iya. Dan adaptasi ke smartphone itu jauh lebih banyak bukan dengan aplikasi kerja sebenarnya. Hmm. Aplikasi hiburan, Hmm. aplikasi games, dan sebagainya, akhirnya mereka terbiasa dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan smartphone. Jadi, trennya kan makin bergeser gitu ya. Walaupun sama-sama teknologi, mungkin sekarang sudah nggak banyak yang web-based, kalau kita lihat gitu ya. Pakai app berarti ya. App-based. Dan nanti mungkin kalau dilihat lagi, itu nanti akan terbangun dalam ekosistem yang baru gitu ya, cashless dan sebagainya gitu. Dan berarti kalau dari sisi learning tadi Bapak sempat mention juga onboarding jadi bisa jadi dilaksanakan virtual, nggak usah di tempat yang sama. Iya. Mereka nggak usah ada kan dulu kalau zaman dulu kan orientasi itu bisa 2 minggu di awal atau seminggu di Iya, awal. apalagi Terus yang punya semua. banyak site gitu kan ya, Uh, nggak perlu semua ditarik ke kantor pusat gitu kan. Nah, mereka bisa langsung ke site masing-masing, onboarding tetap bisa dilakukan. Yep, Even though at some moment, supaya mereka merasa belong nih, oh saya pernah ke kantor pusat. yep, Sometimes it's become the pride gitu kan. yep, yep, yep. Ke Jakarta gitu lah misalnya ya Iya, untuk ngelihat. Oke. Dan juga bisa jadi malah saving cost juga ya, nggak usah traveling, oh, itu pasti. hotel semua pasti akan ini. Ya, Ujung-ujungnya duit juga Pak ya. ya ujung-ujungnya memang ada cost optimization at the same time, tapi bisa dipakai untuk hal lain. Ya, ya, ya. Kalau terkait e-learning, Pak, apakah itu Bapak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa ini juga, pick up juga dengan ini semua? Oh iya, pasti. Itu salah satu yang juga akan sangat terakselerasi dan e-learning-nya jadi bisa beragam gitu kan ya. Kalau dulu sebenarnya awal-awal itu kan sebenarnya hanya memindahkan konten. Apa yang Hmm. kita lakukan di offline, kita lakukan di online. Tapi kemudian setelah itu nggak hanya bicara konten, tapi bicara bagaimana gitu kan ya. Ada yang menggunakan games, ada yang Ya, menggunakan simulasi, ada yang kemudian kembali ke zaman dulu lagi misalnya menggunakan card ya, atau board games dan ya. sebagainya. Jadi, lebih punya variasi proses pembelajaran. Hmm, hmm. Jadi semakin kaya, teknologi jadi semakin penting gitu ya, Pak. Betul. Walaupun nantinya kalau kita lihat, ini akan selalu mencari keseimbangan sih. Karena
Di satu titik nanti mungkin akan kembali lagi ke permainan-permainan yang harus terlihat atau harus secara fisik dilakukan gitu. Harus ada balance-nya juga lah ya. Karena memang kalau semuanya virtual, susah juga nanti kita. Ya kan, saya nggak bayangin tuh misalnya dulu, kalau zaman saya kan masih main kelereng, pate lele, benteng-bentengan. Nah kalau semua itu dimainkan secara virtual, nggak capek sih. Tapi mata sama jempol aja yang capek nih. Lama-lama buncit semua, Pak, kalau kayak gitu. Nah, menarik, Pak. Kalau kita ngomongin berarti ke depannya teknologi itu jadi semakin penting. Baik itu dari sisi orientasi, dari sisi payroll, dari sisi interview, di mana peran karyawan-karyawan yang memang sudah relatifly lebih senior, Pak. Karena kan biasanya kan kendalanya dengan teknologi ini kalau yang milenial, yang muda, itu teknologi kayak gini-gini kan mereka sangat-sangat welcome karena memang mereka sangat-sangat fasih lah. Tapi ketika kita punya karyawan yang memang beragam, usianya udah 50-an ke atas atau berapa, yang memang pendidikannya juga bisa jadi kurang maksimal, apakah mereka otomatis akan ketinggalan dengan ini, Pak? Iya, tapi kalau saya lihat sebenarnya sekarang juga tidak dibatasi oleh umur ya. Walaupun memang mungkin ada asumsi bahwa yang lebih muda lebih mudah untuk adaptasi. Tapi kalau saya lihat ada beberapa juga yang usianya lebih senior juga terbiasa kok untuk WhatsApp, telepon, Zoom call dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih kepada pembiasaan dan sense of urgency sih kalau saya bilang ya. Dan kemauan untuk belajar mungkin ya. Betul. Dan saya sendiri terus terang saya merasakan memang manusia itu sampai titik tertentu akhirnya bukan memilih tapi memilah gitu kan. Jadi kalau kita dulu mungkin mau nyari buku itu milih gitu kan, buku yang mana nih yang mau saya baca dan sebagainya. Dan sekarang bukunya kebanyakan udah, bukan hanya mau baca buku apa, yang mana yang mau saya duluin baca gitu kan. Jadi memilah gitu, jadi bukan memilih juga. Jadi informasinya sudah terlalu banyak sehingga akhirnya bukan memilih lagi tapi saya harus memilah gitu. Jadi tantangannya memang berbeda gitu. Dan untuk adaptasi terhadap teknologi saya lihat ya kalau langsung dari 1.0 ke 4.0 mungkin agak susah. Tapi kalau 1.0 ke 1.1 buktinya kalau saya bilang toh survive kok dulu dari zamannya pager. Nah, ketahuan nih generasinya kan gitu ya. Kemudian misalnya ke SMS, dari SMS baru ke smartphone, adanya pertama BBM gitu kan. Iya, Toh semua yang lebih senior sudah ngelewatin itu juga kok. Kepaksa lagi Pak ya pada ujungnya ya. Nah, saya juga sempat ngalamin itu Pak, misalnya untuk sarana komunikasi ketika di perusahaan yang afiliasi dengan Korea itu, mereka tidak terbiasa dengan WhatsApp. Nah, mereka punya terbiasa platform sendiri lah. Dengan Kakao. Iya, Kakao ya. Kuning itu ya. Ya, jadi sampai orang yang usia senior pun juga pakai Kakao semua gitu kan. Nah, sementara saya sendiri ataupun generasi muda yang di Indonesia kan nggak terbiasa dengan Kakao waktu itu. Kemudian sekarang ya udah terbiasa dengan Kakao, Line, dan sebagainya. Harus ngikutin ya. Betul, sampai titik tertentu tapi juga agak ngeheng sih Pak ngikutinnya Pak. dan memang balik lagi kita harus pintar-pintar mengutilisasi tim kita juga mungkin Pak. Saya aja udah mulai bingung dengan TikTok, Instagram aja sekarang saya udah kadang-kadang fiturnya terlalu banyak, bingung banget untuk bisa ngelola itu semua. Benar. Karena Bapak bilang tadi udah terlalu banyak kita platformnya. Betul. Dan untuk Facebook pun mereka juga sudah punya tools untuk seperti ini kan, untuk kita melakukan webinar dan sebagainya. Jadi even the same tools mereka juga expand gitu. Jadi masalahnya bukan sekedar tadi Bapak bilang choices-nya udah banyak. Mau video conference pun udah banyak sekali, tinggal bagaimana kita memilah mana yang paling cocok buat kita dan bisa meningkatkan produktivitas kita gitu ya.